Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang gadis bernama Alia. Alia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18, sebuah tonggak penting dalam hidupnya. Dia adalah sosok yang cerdas dan penuh semangat, dengan mata yang selalu bersinar penuh harapan. Alia tinggal bersama keluarganya yang sederhana, dan meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka kaya akan cinta dan kebahagiaan. Alia memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dia ingin menjadi seorang insinyur yang dapat membangun jembatan-jembatan megah dan gedung-gedung pencakar langit. Namun, dia menyadari bahwa impiannya memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan keluarganya mungkin tidak mampu membiayainya. Meski begitu, Alia tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia aktif mencari beasiswa dan bekerja paruh waktu untuk menabung demi masa depannya. Suatu hari, Alia mendapat kesempatan untuk menjadi sukarelawan di sebuah acara amal yang diadakan di kota mereka. Acara tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan sekolah baru di desa terpencil. Alia merasa senang bisa terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan dia berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang dapat memberinya inspirasi. Di acara amal tersebut, Alia bertugas di bagian penerima tamu. Dia menyambut para tamu dengan senyuman hangat dan membantu mereka menemukan tempat duduk. Di tengah kesibukannya, Alia melihat seorang pria parubaya yang tampak berwibawa memasuki ruangan. Pria itu adalah Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang dikenal luas di kota mereka. Pak Arman telah lama menduda dan hidup sendirian di rumahnya yang megah. Meskipun usianya sudah menginjak 60 tahun, Pak Arman masih tampak bugar dan penuh energi. Pak Arman datang ke acara amal tersebut sebagai salah satu donatur utama. Dia selalu percaya bahwa kesuksesan yang dimilikinya harus dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika Pak Arman melangkah masuk, Alia menyambutnya dengan sopan dan menunjukkan tempat duduk yang telah disediakan untuknya. Pak Arman tersenyum ramah dan mengucapkan terima kasih kepada Alia. Selama acara berlangsung, Alia sesekali melirik ke arah Pak Arman. Dia terkesan dengan cara Pak Arman berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pak Arman tampak bijaksana dan rendah hati, meskipun dia adalah orang yang sangat kaya. Alia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Pak Arman, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal pria itu lebih jauh. Setelah acara selesai, Alia sedang membereskan meja ketika Pak Arman mendekatinya. "Kamu bekerja keras sekali hari ini," kata Pak Arman dengan senyum hangat. "Terima kasih atas dedikasimu." Alia merasa tersanjung dengan pujian tersebut. "Terima kasih, Pak Arman. Saya senang bisa membantu," jawab Alia dengan tulus. Pak Arman mengangguk. "Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Apa yang membuatmu tertarik untuk menjadi sukarelawan di acara ini?" Alia menjelaskan bahwa dia ingin berkontribusi pada masyarakat dan belajar dari orang-orang yang memiliki pengalaman lebih banyak darinya. Dia juga berbagi impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan menjadi seorang insinyur. Pak Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terkesan dengan tekad dan ambisi Alia. "Impianmu sangat mulia, Alia. Jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu untuk menghubungiku," kata Pak Arman sambil memberikan kartu namanya. Alia menerima kartu nama tersebut dengan rasa syukur. Dia merasa beruntung bisa bertemu dengan seseorang seperti Pak Arman yang bersedia membantunya. Mereka berbincang sejenak sebelum akhirnya berpisah. Pertemuan tak terduga itu meninggalkan kesan mendalam di hati Alia. Dia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan Pak Arman, meskipun mereka baru saja bertemu. Alia pulang ke rumah dengan perasaan bahagia dan penuh harapan. Di sisi lain, Pak Arman juga merasakan hal yang sama. Pertemuan dengan Alia mengingatkannya pada masa mudanya yang penuh semangat dan impian. Dia merasa terinspirasi oleh Alia dan ingin membantu gadis itu meraih impiannya. Hari-hari berikutnya, Alia dan Pak Arman mulai sering berkomunikasi. Mereka bertukar pesan dan sesekali bertemu untuk berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari pendidikan hingga kehidupan sehari-hari. Alia merasa nyaman berbicara dengan Pak Arman, dan dia menghargai nasihat serta pandangan hidup yang dibagikan oleh pria itu. Pak Arman, di sisi lain, menemukan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Kehadiran Alia membawa keceriaan dan semangat yang telah lama hilang dari hidupnya. Dia merasa seolah-olah mendapatkan kesempatan kedua untuk merasakan kebahagiaan yang tulus. Pertemuan tak terduga ini menjadi awal dari sebuah hubungan yang akan mengubah hidup Alia dan Pak Arman selamanya.
Mereka tidak menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka untuk sebuah alasan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Alia dan Pak Arman semakin dekat. Mereka sering bertemu di kafe kecil di sudut kota, tempat di mana mereka bisa berbincang dengan santai. Alia merasa nyaman berbagi cerita tentang hidupnya, sementara Pak Arman dengan sabar mendengarkan dan memberikan nasihat yang bijak. Dalam setiap pertemuan, Alia merasakan kehangatan dan perhatian yang tulus dari Pak Arman, yang membuatnya semakin terpesona. Suatu sore, saat mereka duduk di kafe, Alia menceritakan tentang kesulitan yang dihadapinya dalam mencari beasiswa. Saya sudah mengirimkan banyak aplikasi, tetapi belum ada yang membalas. Kadang-kadang, saya merasa putus asa, ungkap Alia dengan nada sedih. Pak Arman menatapnya dengan penuh empati. Jangan pernah menyerah, Alia. Setiap usaha yang kamu lakukan adalah langkah menuju impianmu. Mungkin kita bisa mencari cara lain untuk membantumu, katanya sambil tersenyum. Alia merasa terharu mendengar kata-kata Pak Arman. Terima kasih, Pak. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya, jawabnya dengan tulus. Malam itu, setelah pertemuan mereka, Pak Arman merenung. Dia merasa semakin terikat dengan Alia, dan rasa sayangnya terhadap gadis itu tumbuh tanpa dia sadari. Dia menyadari bahwa Alia bukan hanya seorang gadis muda yang penuh semangat, tetapi juga sosok yang mampu mengisi kekosongan dalam hidupnya. Namun, dia juga merasa ragu. Perbedaan usia yang jauh dan status sosial yang berbeda membuatnya khawatir tentang bagaimana orang lain akan memandang hubungan mereka. Di sisi lain, Alia juga merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Pak Arman. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya bukan hanya sekadar rasa hormat atau kekaguman. Ada sesuatu yang lebih. Sebuah ketertarikan yang sulit dia ungkapkan. Namun, dia juga merasa bingung. Apakah perasaannya ini wajar? Apakah dia hanya terpesona oleh kekayaan dan kebijaksanaan Pak Arman? Suatu hari, Pak Arman mengundang Alia untuk menghadiri sebuah acara gala yang diadakan di hotel mewah. Aku ingin kamu ikut bersamaku. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membantumu dalam kariermu, katanya dengan antusias. Alia merasa terkejut dan sedikit cemas. Tapi, Pak, saya tidak memiliki gaun yang pantas untuk acara seperti itu, jawabnya. Pak Arman tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan membelikanmu gaun yang indah. Yang terpenting adalah kehadiranmu di sana, ujarnya dengan nada meyakinkan. Alia tidak bisa menolak tawaran itu. Dia merasa beruntung bisa diundang ke acara tersebut, dan rasa ingin tahunya tentang dunia yang lebih glamor semakin membara. Beberapa hari kemudian, Pak Arman membawanya ke butik mewah untuk memilih gaun. Alia merasa seperti seorang putri saat mencoba berbagai gaun yang indah. Akhirnya, dia memilih gaun berwarna biru tua yang sederhana namun elegan. Hari acara tiba, dan Alia merasa gugup. Dia tidak pernah menghadiri acara sebesar ini sebelumnya. Namun, saat melihat Pak Arman yang mengenakan jas rapi dan terlihat sangat menawan, semua kecemasannya seolah sirna. Mereka memasuki ballroom yang megah, di mana lampu-lampu berkilauan dan musik lembut mengalun. Selama acara, Pak Arman memperkenalkan Alia kepada banyak orang. Dia merasa bangga bisa berdiri di samping pria yang begitu dihormati. Alia terpesona oleh suasana glamor di sekelilingnya, tetapi yang paling membuatnya bahagia adalah perhatian dan dukungan yang diberikan Pak Arman. Saat malam semakin larut, mereka menemukan sudut tenang di balkon yang menghadap ke kota. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, dan Alia merasa damai. Terima kasih telah mengundang saya, Pak. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, katanya dengan senyum lebar. Pak Arman menatapnya dengan penuh rasa sayang. Aku senang kamu menikmatinya. Kamu pantas mendapatkan semua ini dan lebih, jawabnya, suaranya lembut dan penuh makna. Alia merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Pak, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda, ungkapnya, berusaha jujur. Pak Arman mendekat, menatap mata Alia dengan intens. Alia, aku juga merasa beruntung. Kamu membawa kebahagiaan baru ke dalam hidupku, katanya, suaranya bergetar. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Alia merasa seolah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Namun, saat itu juga, keraguan kembali muncul dalam benaknya.
Apakah perasaan ini benar? Apakah mereka bisa bersama meskipun ada perbedaan yang begitu besar? Akhirnya, Pak Arman memecah keheningan. Alia, aku tahu kita memiliki perbedaan usia dan latar belakang, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan kita. Aku ingin mendukungmu dalam setiap langkah yang kamu ambil, katanya dengan tulus. Alia merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Arman tulus, tetapi dia juga merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai dukungan Anda, jawabnya, berusaha menahan perasaannya. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Alia pulang dengan pikiran yang penuh, merenungkan apa yang telah terjadi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, tetapi dia juga menyadari bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, Alia tidak ingin kehilangan sosok yang telah mengubah hidupnya. Hari-hari berlalu setelah malam gala yang berkesan itu, dan hubungan Alia dan Pak Arman semakin dalam. Mereka terus bertemu, berbagi cerita, dan saling mendukung. Namun, di dalam hati Alia, ada keraguan yang terus mengganggu. Dia merasa terjebak antara perasaannya yang tulus terhadap Pak Arman dan ketakutannya akan pandangan orang lain. Suatu sore, saat mereka duduk di taman yang indah, Alia memutuskan untuk berbicara jujur. Pak, saya ingin berbicara tentang hubungan kita, katanya dengan suara bergetar. Pak Arman menatapnya dengan serius. Tentu, Alia. Apa yang ada di pikiranmu? Tanyanya, penuh perhatian. Alia menarik napas dalam-dalam. Saya merasa sangat dekat dengan Anda, tetapi saya juga khawatir tentang perbedaan usia kita. Apa yang orang lain akan katakan? Apakah ini benar-benar bisa berhasil? Ungkapnya, matanya penuh kecemasan. Pak Arman tersenyum lembut. Alia, cinta tidak mengenal usia. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang aku inginkan adalah kebahagiaanmu. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Alia merasa sedikit lega, tetapi keraguan masih menghantuinya. Tapi, Pak, saya masih muda. Saya ingin mengejar impian saya, dan saya tidak ingin menghalangi Anda, katanya, berusaha jujur. Pak Arman mengangguk. Aku mengerti, Alia, dan aku tidak ingin menghalangimu. Justru, aku ingin membantumu meraih impianmu. Kita bisa saling mendukung dalam perjalanan ini, ujarnya, menatapnya dengan penuh kasih. Alia merasa terharu. Dia tahu bahwa Pak Arman tulus dalam niatnya, tetapi dia juga merasa bingung. Apakah dia siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan seseorang yang memiliki pengalaman hidup jauh lebih banyak darinya? Beberapa minggu kemudian, Alia menerima tawaran beasiswa yang dia impikan. Dia merasa sangat bahagia, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa cemas. Dia tahu bahwa beasiswa itu akan membawanya ke kota lain untuk beberapa tahun ke depan. Dia tidak ingin meninggalkan Pak Arman, tetapi dia juga tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Saat mereka bertemu untuk merayakan keberhasilan Alia, suasana hati mereka campur aduk. Saya tidak percaya saya akhirnya mendapatkan beasiswa ini, Pak, serunya dengan penuh semangat. Pak Arman tersenyum bangga. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Alia, ini adalah langkah besar untuk masa depanmu, katanya, tetapi di dalam hatinya, dia merasa berat. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi akhir dari hubungan mereka. Setelah beberapa saat, Alia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Pak, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Saya akan pergi ke kota lain untuk kuliah. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa saya lewatkan. Ungkapnya, suaranya bergetar. Pak Arman terdiam sejenak, mencoba mencerna berita itu. Aku mengerti, Alia. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untukmu. Jawabnya, meskipun hatinya terasa hancur. Alia merasa air mata menggenang di matanya. Tapi, Pak, saya tidak ingin kehilangan Anda. Anda telah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Katanya, suaranya penuh emosi. Pak Arman mendekat dan menggenggam tangan Alia. Kamu tidak akan kehilangan aku, Alia. Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli di mana kamu berada. Ini adalah kesempatan yang harus kamu ambil, dan aku akan mendukungmu sepenuhnya. Ujarnya, suaranya lembut namun tegas.
Mendengar kata-kata itu, Alia merasa sedikit lega. Tetapi dia juga tahu bahwa hubungan mereka akan berubah. Mereka berdua sepakat untuk tetap berkomunikasi dan saling mendukung meskipun jarak memisahkan mereka. Hari keberangkatan Alia tiba, dan suasana di bandara terasa penuh haru. Pak Arman mengantarnya dengan senyuman. Meskipun di dalam hatinya, dia merasa berat. Ingat, Alia, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru untuk kita berdua, katanya, berusaha memberikan semangat. Alia memeluk Pak Arman erat. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan pernah melupakan semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Ujarnya, air mata mengalir di pipinya. Setelah Alia pergi, Pak Arman merasa kesepian. Dia merindukan kehadiran Alia, tetapi dia tahu bahwa dia harus memberi ruang bagi gadis itu untuk tumbuh dan mengejar impiannya. Dia terus mendukungnya dari jauh, mengirimkan pesan-pesan semangat dan mendengarkan cerita-cerita baru dari kehidupan Alia di kota baru. Sementara itu, Alia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dia belajar banyak hal baru, bertemu dengan teman-teman baru, dan mengejar impiannya dengan semangat. Namun, di dalam hatinya, dia selalu merindukan Pak Arman. Dia menyadari bahwa hubungan mereka telah mengubah hidupnya, dan dia tidak ingin kehilangan sosok yang begitu berarti. Setelah beberapa bulan, Alia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya untuk mengunjungi Pak Arman. Dia merasa rindu dan ingin berbagi semua pencapaian barunya. Saat mereka bertemu, suasana hati mereka penuh kebahagiaan. Pak, saya merindukan Anda, serunya, memeluk Pak Arman dengan erat. Pak Arman tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sama. Aku juga merindukanmu, Alia. Aku bangga dengan semua yang telah kamu capai, katanya. Matanya bersinar. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Alia merasa seolah tidak ada yang berubah, meskipun mereka telah terpisah oleh jarak. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Akhirnya, saat mereka duduk di taman yang sama di mana semuanya dimulai, Alia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Pak, saya ingin kita berbicara tentang masa depan kita, katanya. Suaranya penuh harapan. Pak Arman menatapnya dengan serius. Apa yang ada di pikiranmu, Alia? Tanyanya, penuh perhatian. Alia menarik napas dalam-dalam. Saya ingin kita tetap bersama, meskipun ada jarak dan perbedaan usia. Saya merasa kita memiliki sesuatu yang istimewa, dan saya tidak ingin kehilangan itu. Ungkapnya, matanya berbinar. Pak Arman tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan yang meluap. Aku juga merasakan hal yang sama. Alia, kita bisa menghadapi semua tantangan bersama. Cinta kita lebih kuat dari apapun. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Mereka berdua saling menggenggam tangan, merasakan ikatan yang semakin kuat. Alia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam perbedaan, dan itu adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka.